Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan, itu hanya kebetulan saja. Seperti apa kisah selengkapnya? Silahkan dengarkan ceritanya. Teman-teman, apakah yang dilakukan ketika kesulitan hidup menimpa seseorang? Bagi orang yang beriman, mungkin akan tetap berusaha semampunya untuk segera mendapatkan jalan keluar dan tetap berdoa memohon kepada Sang Kholik agar menuntunnya menuju suatu jalan yang diridhoinya. Dan ia meyakini bahwa kesulitan-kesulitan hidup merupakan sebuah ujian dari Tuhan agar ia tetap sabar dan bertawakal. Namun, itu tak berlaku bagi orang yang lemah imannya. Ia lebih percaya dengan bisikan-bisikan yang tak jelas, yang tanpa disadari dapat menjerumuskannya ke suatu hal terburuk dalam hidupnya. Seperti kisah sepasang suami istri dengan seorang anak berikut ini. Sebut saja Rama dan Sinta. Sepasang suami istri, tampan dan cantik sesuai dengan namanya, dengan seorang anak perempuan yang sangat cantik pula. Kulit putih bersih bersinar dengan wajah mirip wajah boneka Barbie membuat siapa saja yang melihatnya menjadi gemas dan selalu mencoba menggodanya. Beberapa orang ingin menggendongnya. Pas di tahun ke-10 usia pernikahannya, prahara pun datang melanda. Dipicu dari morat-maritnya ekonomi mereka yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan mereka saat itu. Bisnis kecil-kecilan yang ditekuni suaminya selama ini mulai tak menentu. Sedangkan untuk kehidupan hidup mereka mulai pinjam kiri dan kanan. Berbulan-bulan kehidupan Rama dan Sinta semakin memburuk. Hampir-hampir mereka memutuskan untuk bercerai. Nah, di saat suasana semakin kacau itulah teman mereka datang memberikan bisikan-bisikan yang tak masuk akal. Sontak saja mereka berdua sepakat untuk mencoba peruntungan dengan mengikuti bisikan-bisikan temannya tadi. Beberapa hari mereka berdua sibuk menyiapkan perbekalan dengan menjual beberapa barang mereka. Singkat cerita, perjalanan panjang menuju suatu tempat yang berlokasi di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah itu memakan waktu hampir 5 jam lamanya dari tempat asal mereka berdua. Setelah turun dari bis, mereka bertanya kepada warga sekitar tentang alamat dimaksud. Dengan berjalan kaki, perlahan Rama dan Sinta menelusuri jalanan kecil yang menanjak menuju sebuah perbukitan. Sesekali mereka bergantian menggendong anak mereka yang nampak sudah sangat kelelahan. Beberapa saat mereka sampai pada suatu tempat di mana nampak sepasang gapura yang melintang di atasnya sebuah tulisan Balung Tunggal. Sesampainya tempat dimaksud, "Punten," belum ada sahutan. Namun semasang mata terlihat mengintip dari balik gorden jendela rumah itu. Baru setelah itu, "Mangga," seorang nenek membukakan pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Lalu nenek itu tergopoh-gopoh menghidangkan makanan dan minuman ala kadarnya serta menyuruh mereka untuk mencicipinya. Tak selang berapa lama, seorang kakek masuk ke ruangan itu, kemudian duduk di samping si nenek.
Si kakek sebut saja Ki Oyot dan si nenek Mainah. Ki Oyot seorang sesepuh kampung itu dan didapuk menjadi juru kunci Balung Tunggal sebagai penerus dari kakek buyutnya sejak puluhan tahun yang silam. Ki Oyot manggut-manggut sambil mendehem kecil ketika mendengarkan Rama menyampaikan perihal maksud kedatangannya. Aki akan bantu kalian dengan syarat harus mematuhi semua ketentuannya, kata Ki Oyot menjelaskan. Sinta melirik suaminya dan, "Ya sanggup Ki," jawab Rama dan Sinta bersamaan. "Nitip anak saya ya Mak, selama kami di sana," ujar Sinta sambil menatap Mainah. "Iya," jawab Mainah singkat. Esok harinya, bertepatan dengan hari Kamis sore yang malam harinya jatuh pada malam Jumat, mereka berjalan menuju sebuah gumuk di tengah persawahan warga. Nampak Ki Oyot berjalan paling depan, diikuti Sinta dan Rama dari belakang. Gumuk itu adalah sebuah gundukan tanah seperti puncak bukit yang lokasinya berada di tengah-tengah pesawahan milik warga sekitar. Untuk menuju lokasi tersebut, mereka harus melalui pematang sawah, kemudian masuk ke dalam kebun jati yang rindang. Terlihat di kiri kanan hamparan pesawahan yang sudah mulai menguning, serta sejuknya angin yang berhembus menerpa pohon-pohon jati di sepanjang perjalanan membuat hilangnya rasa lelah dari tubuh Rama dan Sinta saat itu. Pemandangan yang sangat indah. Sesaat Rama dan Sinta melupakan semua permasalahan hidupnya. Ya, sangat indah di siang hari. Tapi entahlah jika malam menjelang. Beberapa langkah lagi memasuki lokasi, Ki Oyot berhenti dan beruluk salam dalam bahasa Sunda, dan terdengar mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti oleh Rama dan Sinta. Lalu sampailah mereka bertiga di gumuk itu, sebuah tempat yang beraura mistis yang seumur hidupnya Rama dan Sinta baru saat itu mereka mendatanginya. Sebuah pohon mahoni yang sangat besar berdiri kokoh dengan lubang besar menganga pada pokok kayunya, dan 3 buah makam berjajar di sana. Rina bergidik ngeri, lalu memegang tangan suaminya erat-erat. Telapak tangan Sinta basah oleh keringat dingin yang bercucuran. Rama dan Sinta mengedarkan pandangan. Nampak di sudut kiri seorang lelaki paruh baya dengan pakaian yang lusuh sedang duduk sila sambil memejamkan matanya. Dan di sudut kanan terdapat pula seorang pria muda yang sedang tertidur pulas. Rina sedikit merasa lega karena rasa takutnya nanti malam sedikit terobati dengan kehadiran mereka berdua. Ki Oyot segera menyuruh Rama dan Sinta duduk bersila berdampingan menghadap ke sebuah makam berukuran kecil, sepertinya kuburan bayi. Sebilah sabut kelapa dinyalakan Ki Oyot, lalu ditaburkannya serbuk putih ke atasnya. Asap putih mengepul, menghantarkan permohonan sepasang insan yang gelap hati kepada sang penunggu Balung Tunggal. Lalu Ki Oyot menasihati tentang hal apa saja yang harus dilakukan dan berbagai pantangan yang tak boleh dilanggar selama berada di tempat itu. Setelah itu, Ki Oyot beranjak pergi meninggalkan mereka dan lenyap di telan gelapnya malam. Malam itu, Rama dan Sinta mencoba tenang dan fokus dengan bacaan-bacaan mantra yang diajarkan Ki Oyot tadi siang. Sangat pendek sehingga mudah dihafal. Hanya saja harus diucapkan berulang-ulang sampai sang penunggu tempat itu hadir di hadapan mereka. Malam semakin larut. Angin semilir menepa tubuh Rama dan Sinta. Suara binatang malam semakin bersahutan, menambah suasana mistis makin terasa saat itu.
Sinta mencoba celingkukan untuk memastikan keberadaan dua orang tadi yang datang lebih awal dari Rama dan Sinta. Di keremangan cahaya rembulan, terlihat dua orang itu masih tak bergeming duduk di tempatnya masing-masing. Angin sesekali perlahan meniup sisa bara api di atas sabut kelapa tadi, menimbulkan percikan api kecil. Malam itu, Rama dan Sinta mencoba beradaptasi dengan suasana yang seumur hidup mereka baru kali ini merasakannya. Sekira pukul 2 dini hari, terdengar suara bisik-bisik dari dua orang tadi. Rama mencoba mengalihkan pandangan, memperhatikan mereka. Terlihat dua orang itu seperti gembira sambil membuka dan menimang-nimang sesuatu dari sebuah bungkusan yang entah dari mana datangnya. Ketika sang mentari memancarkan sinar keemasan di ufuk timur, kedua orang tadi berpamitan karena telah berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Malam berikutnya, Rama dan Sinta kembali menjalani malam-malam seperti kemarin. Kegiatan yang sama mereka lakukan dengan tetap mencoba untuk lebih tenang agar apa yang diharapkannya segera berhasil. Dan sepertinya malam itu keadaan berpihak kepada Rama dan Sinta. Tak ada gangguan yang berarti sehingga fajar menjelang. Lalu Rama dan Sinta bersandar pada pokok kayu besar itu dan mencoba memejamkan mata. Tiba-tiba, "Neng, cepat ke rumah Mak sekarang." Muncul Maimah, tergopoh-gopoh dan menjemput Sinta ke rumahnya. Rama dan Sinta terkejut lalu bangkit bersamaan. "Suamimu tetap di sini," perintah Mainah. Singkat cerita, sampailah Mainah dan Sinta di rumah. Nampak anaknya yang berumur 5 tahun itu sedang dipangku oleh Ki Oyot. Ia menangis kejer, menjerit-jerit sambil matanya melotot dan tangannya menunjuk ke atas. Segera Sinta memangku anaknya dan berusaha menenangkannya. Diambilnya botol susu lalu mencoba meminumkannya. Ki Oyot segera menyiapkan sesuatu, lalu ubun-ubun anak itu ditiupnya perlahan, dan tangis anak itu berhenti seketika. Malam ke-6, ketika sang surya masuk ke peraduannya, nampak semburat cahaya merah jingga di ufuk barat, perlahan tenggelam dan senja pun meremang. Malam pun tiba. Rama nampak gelisah tak menentu karena ia harus berada sendirian di tempat itu. Pikirannya tak menentu, matanya mulai bergerilya ke seluruh penjuru arah. Keringat dingin bercucuran dari tubuh Rama dan sebuah suara terdengar dari balik pohon besar yang berada di belakang Rama. Tubuh Rama gemetar. Bacaan mantranya mulai kacau tak menentu. Rama kemudian menoleh ke arah pohon itu, dan sepasang kaki sangat besar berburu lebat nampak berdiri di dekat pohon itu. Hanya terlihat kakinya, sedangkan Rama tak berani menoleh ke atas. Rama segera beringsut menjauh dari sosok itu. Ia mencoba berdiri, namun sepasang kakinya terasa lemas. Dan tiba-tiba sepasang kaki itu telah berdiri di antara tubuhnya. Tercium aroma yang membuat perut Rama mual, serasa ingin muntah. Seketika Rama menjerit sejadi-jadinya. Namun suaranya tak terdengar. Hanya mulutnya saja yang menganga, dan bruk, Rama pingsan. Rama tersadar keesokan harinya ketika Ki Oyot datang menemuinya. "Kau harus kuat. Besok malam terakhir," ujar Ki Oyot.
Malam ketujuh. Senja pun meremang dan malam pun tiba. Rasa takut kemarin malam membuat Rama tak menentu dengan apa yang harus dilakukannya malam itu. Menit-menit berlalu. Sang Dewi Malam mengintip dari balik awan hitam pekat yang meruruminya. Lalu beberapa titik cahaya datang mendekat ke arah Rama dan mengelilinginya. Ya, kunang-kunang itu datang sebagai sebuah pertanda. Rama mencoba tetap bertahan untuk tak berinsut dari duduknya semula. Dan tiba-tiba tanah di mana Rama duduk bergetar seperti getaran gempa, dan terdengar seperti sebuah langkah kaki yang sangat besar mendekat dan berdiri di depan Rama. Kembali penampakan sepasang kaki terlihat jelas di depan Rama. Lalu sebuah bungkusan besar berwarna putih jatuh persis beberapa senti dari tubuh Rama. Lalu bungkusan itu perlahan terbuka dengan sendirinya, dan perlahan sebuah kepala menggelinding ke pangkuannya. Kepala anak perempuannya. Ia pun menjerit sejadi-jadinya. Lalu dengan segala kekuatan ia pun lari sekencang-kencangnya menuju rumah Ki Oyot. Tak diperdulikannya luka-luka di kakinya akibat menginjak duri dan akar pohon yang melintang. Beberapa kali ia terjerembab jatuh di pematang sawah dan membuat sekujur tubuhnya berlepotan lumpur sawah. Di rumah Ki Oyot, Sinta menangis sejadi-jadinya sambil tangannya menggapai-gapai tubuh anaknya yang melayang dari tempat tidur. "Jangan, bukan anak itu!" teriak Maina. Ki Oyot dengan sigap mencoba meraih tubuh anak itu. Beberapa kali tubuh Ki Oyot terjengkang oleh pukulan sesuatu yang tak terlihat mata. Maina segera meraih selendangnya lalu dilemparkan ke arah tubuh anak itu, dan bluk, tubuh anak itu jatuh ke tempat tidur. Segera Mainah mengambil dan mendekap anak itu sambil membaca sesuatu. Perlahan anak itu siuman dan diserahkannya ke arah Sinta yang masih menangis. Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa dan berat. Sesuatu menubruk pintu rumah. Lalu sesosok tubuh terjerembab masuk ke dalam rumah dan pingsan. Esok harinya, "Kau harus pulang sekarang. Nyawa anakmu lebih penting daripada harta yang diinginkan kalian," kata Ki Oyot. Tergesa-gesa, mereka pun segera pulang ke tempat asalnya. Nah teman-teman, kegagalan Rama dan Sinta untuk bersekutu dengan setan adalah sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya agar tak terjerumus dengan tipu daya yang menyesatkan. Sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.